Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lama sekali? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ada yang sehat ya. Nggak ada yang sakit kan? Tidak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga tetap sehat selalu kalian semua dan juga saya dari sini tetap sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Semoga pandemi kali ini segera berlalu dan kita bisa segera bertemu untuk melakukan pembelajaran tatap muka, begitu ya. Amin. Nah, oke, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan salah satu bisa memimpin doa. Mungkin bisa Mas Maulana tadi, mana kok videonya dimatikan lagi? Coba. Sebelum kita memulai kegiatan ya Bu, sebelum kita memulai pembelajaran di sore hari ini, lebih baik kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya Mas Maulana. Ya Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa ya kalian untuk melakukan presensinya linknya sudah saya share. Sudah belum? Saya share di Google Classroom ya. Saya share di Google Classroom. Silahkan bisa dicek. Nanti batas waktu absennya sampai jam 5 sore gitu ya. Ya. Oke, jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah dapat materi tentang tipe data, variabel, konstanta, kemudian operator dan ekspresi, iya. Sekarang kita akan melanjutkan lagi materi tersebut, yaitu tentang pembuatan kodenya atau codingnya, gitu ya. Ya. Nah, sebelumnya sudah ada tugas dari saya, itu nanti silahkan salah satu presentasi ya. Ya. Nah, sebelum langsung ke coding, kita nanti akan mengulangi lagi materi yang sebelumnya saya berikan itu, kemudian kita lanjut ke pengaplikasiannya atau pembuatan kodenya. Nah, oke, saya tampilkan lagi materinya. Sebentar. Terlihat ya tampilannya? Ya, terlihat. Nah, itu kita akan mempelajari tentang tipe data lagi, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi lagi. Setelah itu, nah, kembali lagi kita membahas kompetensi dasarnya. Kalau kemarin kan kompetensi dasarnya tentang penerapan, sekarang kompetensi dasarnya yaitu tentang membuat kode program atau biasa kita sebut dengan coding untuk lebih mudahnya. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan praktikum. Nah, bedanya apa di sini? Kalau indikator itu adalah rambu-rambu yang harus kalian selesaikan. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini paling enggak diharapkan kalian menyelesaikan seperti ini. Jadi indikator dan tujuan itu isinya atau enggak beda jauh gitu ya. Nah,
di sini saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Nah, pertama yaitu dengan tujuan yang pertama dengan menggunakan komputer atau smartphone di rumah masing-masing karena masih dalam masa pandemi ya. Serta setelah kalian membaca modul, nah modulnya kan sudah saya share di grup di Google Classroom dan melihat video tutorialnya juga sudah saya share di YouTube dan sudah saya share link juga di Google Classroom. Diharapkan kalian sebagai siswa itu mampu membuat kode program atau tadi yang bisa disebut dengan coding, yaitu menggunakan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi dengan baik dan kreatif. Jadi kalian itu bisa membuat codingnya itu dengan baik, dengan sesuai ketentuan. Nah, kalau kemarin kan kita banyak membahas tentang variabel, bagaimana penentuan penulisan variabel. Nah, di sini juga diimplementasikan nanti di sini. Kemudian dengan kreatif juga. Jangan kreatif kalau kalian hanya mengacu pada aturan saja, itu nggak akan berkembang ya, hanya itu saja. Nah, harus ada kreativitasnya. Nah, yang kedua yaitu setelah membuat program, tadi kan tujuan pertama kalian harus mampu membuat program, tujuan kedua kalian harus mampu menguji hasil penerapan kode program kalian. Kode programnya apa saja ya, bagaimana cara mengujinya, yaitu ya kalian harus nggak hanya mengandalkan dari di running saja, nggak hanya mengandalkan dari running saja. Di run, oh ada yang error, kalian harus paham yang error itu apa saja gitu. Kemarin ada beberapa yang WA sama saya, beberapa kali saya bales, tapi ya selanjutnya nggak saya bales, soalnya hasil codingan kalian itu kebanyakan kesalahan karena kalian sendiri. Contoh, di variabel ternyata menggunakan huruf kecil, di pemanggilan itu menggunakan huruf besar. Harusnya kan konsisten. Di sini kalian diharapkan untuk konsisten. Paham nggak konsisten? Ya. Konsisten. Kalian itu kalau punya pacar satu ya satu aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya, Mas, Mbak. Belajar konsisten di sini. Gitu ya. Apa kalian mau diselingkuhin? Enggak. Ya makanya kalian juga harus belajar untuk konsisten. Kalau di variabel atasnya pendeklarasiannya atau penulisan variabelnya menggunakan apa? Huruf kecil ya, di pemanggilannya ya harus menggunakan huruf kecil, jangan menggunakan huruf besar. Nggak akan mau dijalankan gitu ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tipe data dan variabel. Di sini lebih ke penulisannya, atau pendefinisiannya, atau biasa juga disebut pendeklarasiannya. Jadi nggak usah bingung kalau kok saya atau nanti ke depan ada yang menjelaskan penulisannya, pendeklarasiannya, pendefinisiannya, nggak usah bingung, itu mah sama aja semua gitu ya. Nah, di sini ada tipe data spasi nama variabel. Nah, kalau mau langsung diisi berarti ditambahkan sama dengan inisialisasi nilai. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk pendeklarasian atau penulisan tipe data dan variabel. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini sudah paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham. Berarti lanjut, yaitu ke konstanta. Konstanta itu apa? Nilai yang tetap. Variabel yang mempunyai nilai tetap. Ya, bisa juga disebut dengan variabel yang mempunyai nilai tetap. Pendeklarasiannya atau pendefinisiannya atau penulisannya bagaimana? Tidak dapat diubah. Caranya penulisan, Mbak. Cara penulisannya bagaimana?
pakai define, pagar define, atau pakai conchar, ya kan? Sudah kan Ya. kemarin? Ya. Ada yang perlu ditanyakan dulu untuk konstanta di sini? Bisa. Kemarin ada tugas ya untuk lingkaran ya, membuat lingkaran. Ya. Nah, nanti salah satu mempresentasikan ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang operator dan ekspresi. Nah, untuk operator dan ekspresi, contoh di situ ada contoh C sama dengan A kali B. Berarti operatornya apa? Operatornya A. Dengan Operator, C. Mbak, sama dengan sama dengan dan Ya, sama dengan titik koma dan. tambah dan kali kali. Ya, berarti ekspresinya apa? A1 Apa? Yang keras, Mbak? A B A, B. C C. Ya, A, B sama C. Nah, untuk operator ini masih operator dasar ya. Masih plus, minus. Untuk plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, garing untuk garis miring untuk berbagi pembagian. Kemudian modus atau modulus, Sisa bagi. hasil sisa bagi, dan sama dengan. Itu ada tugasnya juga ya kemarin. Ya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu. Tidak. Oke, kalau tidak lanjut. Nah, ini adalah video langkah-langkahnya. Oke, nanti kita bahas videonya. Sebelumnya, oke, kita sudah selesai. Sebelumnya, berarti kita bahas bagaimana cara penulisannya dulu. Silahkan salah satu bisa mempresentasikan hasilnya mungkin. Siapa yang mau mempresentasikan untuk yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian? Gimana, Mbak? Mas? Ya. Gimana? Apa-apa. Silakan kalau mau presentasi. Mbak Ristian, Mas Andika ini ada nggak, Mas Andika? Tadi Mas Maulana juga mana ya? Mbak Alif. Silahkan Mbak Alif. Maulana AFK Maulana Bu. Oh, itu bisa di-run, Mbak. Hasilnya udah Diran kayak gini error. ya. Coba sebelumnya, coba tampilan sebelumnya mana? Integer nilai 1, itu sebelahnya nilai 2 itu titik koma apa titik 2, Mbak? Titik koma Hmm. Aduh, nggak kelihatan itu ini. Bentar.
Besarin aja biar kelihatan. Kan itu di screen toh. Coba yang lainnya bisa membantu ya. Ya, Bu. Itu bisa jadi Mbak, yang itu. Yang Yang ini? itu jalan. Ini Coba belum. hilang. Yang membuat lingkaran. Lumayan lama ya Mbak kalau pakai HP. Iya. Ya, ya udah disabarin dulu. Nggak ada kuota utama bujuk suwi. Lama. Di situ tertulis warning error, floating point exception. Nah, core dompet itu kembali ke codingannya Mbak. Itu ternyata banyak kan yang seperti itu ya. 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 Selain Mbak Ristian, ada yang lain juga seperti itu ya. Itu karena ternyata yang persen itu atau modus itu tidak bisa menggunakan float. Ya. Coba sekarang gini aja dulu. Hasilnya cuma ada 4, jadi hasil 1, 2, 3, 4, yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, sama perkalian. Untuk yang modulusnya dibuang dulu. Ya, untuk yang lainnya semua coba itu dicoba dulu. Ya. Buat lagi. Enggak, itu tinggal menghapus aja yang hasil 5. Hasil Tapi ini 5 kan udah- tinggal dihapus saja. Tapi udah hilang semua atau udah tak bersihin. Hasil screenshotannya ada. Nah, ini hasil screenshotan. Harusnya toh Mbak, habis ngopi kayak gitu, buat kayak gitu ya, kan dari HP. Ya. Itu kan bisa disalin semua atau di copy semua, iya kan? Ya. Ya. Nah, itu setelah itu kamu simpen di dimanapun aja, bisa di Word HP kan ada, iya kan? Ya, Bu. Nah, jadi kalau sewaktu-waktu itu butuh lagi, tinggal di copy paste lagi, kalian nggak usah buat, gitu ya. Ya. Kemarin buat. Gimana Mbak Sofia? Ya itu di copy itu tuh, Bu. Iya, sudah paham ya? Ya, saya juga di copy gitu, Bu. Sudah di copy ya Mbak? Sudah punya saya. Nah, oke gitu. Jadi kalau ada mau buat program baru, yang lama nggak hilang. Ya. Punya Mbak Ristian gimana? Apanya? Grandet, Bu. Tersimpan nggak? Enggak. Hah? Nggak. Ya, nggak apa-apa. Oke, untuk yang lain. Mbak Alif tadi mana katanya mau nampilin? Mbak Alif?
masukkan Mbak Sofia. Ya, bentar. Itu tugas yang nomor 1. Mana? Ini. Coba Diran bisa Mbak? Bisa. Hasilnya? Ya, bentar. Tapi harus masukin nilai manual itu, Bu. Iya, coba. Oh. Ya, bentar. Udah itu, Bu. Kok masukin nilainya banyak sekali ya Mbak, sampai 5 kali? Ya, itu soalnya apa? Gitu. Coba tampilin yang tadi, Ya, Oke, sebentar. ya. Nilai 1, nilai 2, nilai 2, nilai 3, nilai... Oh, kamu nilainya beda-beda ya. Untuk penjumlahan, Iya, Bu. pengurangan, perkalian, sama pembagian modulus juga beda-beda ya? Iya. Oh, gitu. Ya, saya paham. Ya bisa sih, kayak gitu juga bisa. Ya. Bisa, nggak apa-apa. Itu punya Mbak Sofia itu berhasil. Kenapa? Karena yang modulus itu atau modus itu pakainya integer. Kalau float nggak bisa jalan. Gitu ya. Untuk yang lain, termasuk Mbak Ristian, Mbak Hilda, nanti diganti ya pakai integer ya. 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 Oke, untuk tugas yang lain Mbak Sofia. Ya, bentar. Itu, Bu. Nah, ini untuk mencari luas dan volume lingkaran. Gitu ya. Coba dijelasin aja Mbak Sofia. Mulai dari atas. Ya. Include extreme pagar define P 3,14. Itu untuk Using apa? names. Coba dijelasin untuk apa. Ya. Float untuk memasukkan nilai pecahan. Cout untuk menampilkan. Lanjut aja Mbak, Ya. lanjut. Ya. Lanjut Mbak, dijelasin Mbak. Jadi float menampilkan nilai pecahan, masukkan jari-jari luas dan volume. Cout menampilkan menghitung luas dan volume lingkaran. Cout masukkan jari-jari. Cin masukkan jari-jari. Cout luas dan volume P kali R kali R. Cout luas sama dengan luas lingkaran. Cout volume sama dengan volume lingkaran. Gitu, Bu. Ya, coba maksudnya mana yang tipe data, mana yang variabel, mana yang konstanta gitu ya, Pak. Ya. Yang tipe data main itu. Tipe data yang in sama Ya. float. Float, ya. Terus konstantanya, variabelnya mana aja? Variabelnya R, yang R, ya R, apalagi? volume luas. Ya. Terus konstantanya mana? P P. Nilainya berapa? Nilai konstantanya? 3,14. 3,14. Oke. Coba di-run, Mbak. Ya. R-nya berapa? 7. 7. Coba Mbak, ulangi Mbak. Ya.
Ada iklannya ya. R-nya 10 coba Mbak. Ya. Coba diperbesar Mbak, nggak kelihatan nih. Enggak, itu tampilanmu kan bisa diperbesar nggak? Ya, ini udah paling besar, Bu. Oh, itu hasilnya berapa toh Mbak? 16, 34, 88, 59, Coba kita 98. hitung manual. Luas Oh ya. kembali ke program ya Mbak. Ya, ya. Luas lingkaran itu apa aja semuanya? Pi kali R kali R. Pi kali R kali R. Berarti kalau tadi R-nya 10, ya kan? Ya. Berarti gimana? Itu gimana sih punyamu? Berarti harusnya Pi 3,14 kali 10 kali 10. Berarti hasilnya berapa? 314. Tapi Ya, di itu situ salah punya- kayaknya, Bu. Hah? Salah kayaknya. Nah iya itu salah. Soalnya itu Ya. coba Mbak di bawahnya cin R dikasih enter dulu. R titik koma kasih enter. Enggak di situ. Di mana? Di atasnya luas dan volume. Luas dan volume. Ya, Sini, enter. Bu. Ya. Sin R titik koma terus. Di enter bawahnya. Ya. Kemudian ditulis luas sama dengan Pi Dah. Pi kali bintang. R kali R. Iya. Oh ya. Itu, Bu. Ya, titik koma. Ya. Karena volume dan luas itu sama, berarti Ya. di enter lagi. Ya. Volume Volume. sama dengan Ya. luas, Ya. titik koma. Kemudian bawahnya enggak. Sudah itu enggak usah. Ya. Itu scroll ke bawah dulu. Yang CO Ya. sama CO luas sama Ya. dengan yang bawahnya lagi. Ini. Ya itu Ya. kan harusnya itu jangan dikasih setelah ini, sebelahnya kanannya lagi. Sini. Enggak, kasih ke kanan, kursornya kasih ke kanan. Nah itu dihapus. Ya. Hop. Nah hapus lagi Mbak tanda petiknya. Nah tulis luas. Enggak, sebelah situ. Bener tadi dikasih tanda panah 2. Oh ya. Itu udah bener Mbak. Petik 2 toh. Kan? Nah, terus dikasih tanda lagi. Kurung. Nah, itu dikasih luas. Jangan dikasih petik, Mbak. Oh ya. Luas. Jadinya Ini, hitam Bu. ya. Oke, benar. Bawahnya juga volume. Sama. Sama. Diganti volume. Ya. Coba sekarang di run. Nggak bisa, Bu. Coba ke atas. Pi-nya itu minus apa sama dengan? Yang ini Iya itu. minus. Sama dengan Minus. itu, Mbak. Oh ya. Coba Dah. di run. Ya.
Nggak bisa, Bu. Mbak itu pakai Itu. titik, Mbak. Pakai apa, Bu? Titik 3.14. Ya, Coba di run. nggak bisa, Bu. Bentar. Ya, oke. Oke, Mbak. Dimatikan saja. Coba Ya. nanti kita coding bareng-bareng aja ya. Ya. Ini ya Mbak, tampilannya gini. Tadi kan pakai define Ya. tapi ternyata nggak jalan. Coba kita pakai Ya. di sini, kita coba pakai integer r Ya. luas Ya. sama volume. Ya. Kemudian di sini konstantanya. Ini untuk konstanta ya. Ya. Konstantanya pakai char Car. pi Tarpi. ya sama Ya. dengan 3.14. Kemudian di sini adalah mencari luas volume dan mencari luas dan volume lingkaran. Yang di inputan yang pertama, ini kan inputannya adalah R. Inputannya adalah R. Jadi di sini dimasukkan perintahnya apa? Masukkan nilai jari-jari. Kemudian bawahnya cin R. Sudah paham ya sampai sini? Sudah. Nah, kalau inputannya dimasukkan dulu semuanya. Kalau inputannya ada lebih dari satu, ya ditulis aja sekalian. Masukkan apa lagi gitu. Ya. Contoh kalau persegi panjang, berarti kan ada panjang sama lebar. Berarti di sini Lebar, ya. masukkan nilai panjang, kemudian bawahnya dimasukkan nilai lebar. Gitu kan? Ya. Nah, Ya. inputannya dimasukin dulu. Kemudian rumusnya, di sini adalah rumusnya. Rumus luas lingkaran. Ini luas sama dengan pi kali r kali r. Karena luas lingkaran adalah pi r kuadrat gitu ya. Ya. Nah, kemudian volume lingkaran apa? Nggak ada. Kalau saya cari itu rumus volume lingkaran itu sama dengan luasnya, ya kan? Ya. Berarti Ya. tinggal ditulis aja Ya. volume sama dengan luas. Ya. Kemudian Ya. di sini Ya. ditampilkan outputnya, maksudnya gitu. Tampilkan output. Ini digunakan untuk menampilkan output. Di sini juga sama untuk menampilkan Output. output. Caranya gimana? Nah, di sini ditulis dulu yang mau ditampilkan adalah luas sama dengan gitu kan? Ya. Nah, dikasih kurung ini, kemudian ini jangan dikasih petik lagi, Mbak. Kan ini beda. Kalau Ya. di sini kan warnanya biru karena dikasih petik, kalau di sini nggak dikasih petik, makanya warna hitam. Di sini Ya. ini maksudnya adalah memanggil luas ini. Ya. Dipanggil luasnya berapa? Nah, rumusnya kan udah ada di sini. Gitu ya. Begitu juga dengan Ya. volume. Tuh, coba kita run. Nah, jari-jarinya tadi 10 ya. Nah, kalau Ya. pada perhitungan manual berarti 3,14 dikali 10 hasilnya harusnya 314 gitu ya. 314. Ya. Ya. Di sini yang tampil adalah 300. Kenapa?
Karena di sini pakai integer. Ya. Ya. Kan luasnya pakai Ya. integer. Jadi tidak mendeteksi koma di Belakang angka. iya. Nah, kita coba pakai float. Oh, kok sama? Bentar. Target is up to date. Not up to date. Tampilannya ini masih error. Sebentar. Kok jadi error punya saya ikut-ikutan error. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sampai di sini sudah paham? Oke, untuk tugasnya yang Berarti itu yang tadi dirubah ya Bu, dirubah lagi aja ya. iya, dirubah lagi pakai pakai Konskar itu. Iya, Ya. Coba itu untuk yang belum mengirimkan tugasnya dikirimkan lagi. Gitu ya. Diulang nggak bisa? Ya. Yang masih error dibenahi lagi gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak. Oh, tidak. Oke, kalau tidak ada, kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulannya kita Kesimpulan- di sini belajar banyak error ya. Ya. Apalagi selain itu? Tetap harus berusaha Bu. Iya, tetap harus berusaha. Apalagi? Harus mencoba. Iya, memang kalau dalam pemrograman itu trial and error ya. Kalian harus sering mencoba, kemudian tahu errornya di mana, dicoba lagi kayak Nggih gitu. Bu. Kok kerep niku nggih? Error niku. Ya soalnya satu, memang kalian mengerjakannya kan menggunakan smartphone, tampilannya kecil. Itu sebenarnya Itu kok termasuk kopi ya. gimana Mas? Ya. Nah, oke ya makanya kita berharap Anu semoga, jeneng anu ndak rasa hawane. semoga pandemi Awalnya. kali ini segera selesai. Jadi kalian itu bisa belajar di sekolah, Kopi ketemu juga iya. tatap muka. Kalau mau tanya itu langsung tanya, nggak usah lewat WA, kelamaan gitu ya. 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 Ya, Bu. Ya, gitu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mas Maulana kok nggak connect lagi. Coba silakan salah satu pimpin doa. Siapa saja boleh. Iya benar. Oh, Mas Vidya sedang ngomong adik. Pimpin doa Mas untuk menutup. Oh, suruh mimpin doa malah dimatikan. Ya, silakan Mbak Sofia. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk yang tetap join sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.